Salam sejahtera, saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dan kali ini kita akan memikirkan kebenaran firman Tuhan dengan pemikiran tentang Kristus Tuhan kita, Yesus Juru Selamat manusia. Saudara-saudara, istilah Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat, saya pikir menjadi kalimat yang sangat familiar dengan tiap orang Kristen. Diucapkan berulang kali, tetapi apa yang kita pahami dengan hal itu menjadi persoalan tersendiri. Karena sejatinya belum tentu kita mengerti secara penuh sebetulnya apa yang sedang kita katakan. Ini menjadi pemikiran-pemikiran penting untuk kita memperhatikan tiap ajas kebenaran yang kita pahami sehingga kita tidak menjadi salah. Di dalam Matius pasal 1 ayat 21, Matius 1:21 dikatakan begini, Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Lalu di dalam kitab Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu Yohanes 14 ayat 6. Nah sekarang mari kita pikirkan saudara yang kekasih, Yesus Juru Selamat manusia. Maka pada waktu Maria diberitahu dia akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dalam keperawanannya, Yusuf sudah dipersiapkan untuk menerima satu fakta yang tidak pernah terbayang di dalam benaknya, bahwa perawan bisa mengandung. Mereka dalam masa pertunangan, dan kalau kemudian tunangan itu hamil, itu rawan sekali saudara yang kekasih. Oleh karena itulah pentingnya sebetulnya satu kesadaran yang penuh, pentingnya sebetulnya bagaimana mengerti secara utuh apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam yang mereka kerjakan atau yang mereka lakukan. Oleh karena itu ketika kemudian nama itu yang akan ditempelkan kepada Yesus adalah Yesus sebagai nama, itu bukan sembarang nama. Dalam pengertian apa saudara? Ternyata Yesus berarti Juru Selamat itu. Hendaklah engkau menamakan dia Yesus karena dialah yang menyelamatkan umatnya. Yesus bentuk PL-nya memang adalah Yosua. Ya. Nah, kalau kita melihat kata Yesus sebagai bentuk Yunaninya, karena PL itu Ibrani, Yosua, ya, yang berarti Juru Selamat di dalam bagian ini, saudara tidak usah memprovokasi itu dengan nama-nama yang lain. Ada juga Yesus Barabas misalnya. Jadi secara nama itu juga memang umum ditemukan pada banyak orang Israel. Ya, dalam bentuk yang tadi itu Yunaninya. Yang dalam bentuk Ibraninya adalah Yosua. Ya. Nah, jadi saudara di dalam bagian seperti ini perlu untuk kita pahami nama itu banyak ditempelkan oleh orang lain karena banyak orang memakai nama dengan harapan-harapan tertentu. Ya, mereka berharap ini, mereka berharap itu dan seterusnya. Ya, tetapi nama yang ditempelkan kepada Yesus sebagai yang menyelamatkan umatnya akan diikuti oleh gelar yang diberikan kepada dia, yaitu Kristus. Sehingga Yesus Kristus menjadi Yesus yang spesifik, menjadi Yesus yang spesial. Oke, sekarang mari kita memikirkan. Nama Yesus nama dari mana? Yang pertama, nama itu bukanlah nama pilihan Maria dan Yusuf, bukan. Jadi itu bukan nama pilihan orang tuanya yang kemudian berpikir akan memberi anaknya nama apa. Ya. Bukan pemikiran orang tua atau garis keluarganya, karena memang di dalam garis Maria dan Yusuf tidak ada yang bernama seperti itu. Sama seperti Zakaria dan Elizabeth yang kemudian memberi nama anaknya Yohanes, yaitu Yohanes Pembaptis. Dalam keluarganya juga tidak ada nama seperti itu. Kebiasaan keluarga memberi nama itu selalu ada berkaitan dalam garis keluarga, entah mengulang nama kakek buyut, kakek atau om, tante dan seterusnya. Ya. Nah, tetapi nama Yesus adalah nama yang diberikan oleh Allah sendiri. Jadi bukan oleh orang tua, tetapi Allah sendiri memberikan nama. Lewat malaikat diberitahu, hendaklah engkau menamakan bayi yang akan lahir itu Yesus. Nah, jadi saudara yang kekasih, pemberian nama oleh Allah dikaitkan dalam makna kehadiran atau apa yang menjadi
tujuan tugas dari Yesus, yaitu yang menyelamatkan umatnya itu. Nah, oleh karena itu, nama itu menjadi satu nama yang mempunyai tujuan khusus, bukan nama yang dipilih secara khusus. Awas ya, kalau secara khusus, oh ini namanya khusus karena mirip kakeknya atau om tante. Tidak. Tetapi nama yang dipilih dengan tujuan khusus. Ya. Ada sesuatu yang memang Allah mau kerjakan di dalam hidup manusia. Yang kedua, Yesus yang berarti akan menyelamatkan umatnya dari dosa menjadi sebuah nama yang sangat luar biasa di dalam pemaknaannya. Karena ketika dikatakan dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka, dia belum lahir kok umatnya sudah ada. Sebelumnya kita sudah berbicara kan bagaimana Yesus Allah sejati, manusia sejati. Dia sudah ada sebelum Abraham ada. Nah, di dalam itu kita bisa melihat bagaimana dalam kandungan nama dan pemaknaan tugas tadi itu, bahwa dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa dengan segera menunjukkan keilahian sang bayi, kekekalannya di dalam kesementaraan, keilahiannya di dalam kemanusiaan, kan begitu. Artinya dia lahir sebagai manusia yang tapi Allah loh. Dia lahir berarti ada di dalam ruang waktu, artinya sementara, tapi kekal loh, gitu kan? Dia ada, tapi sebelumnya sudah ada. Ya, nah tujuan tugas ini memberi karakteristik tadi, sehingga nama itu dengan tujuan tugas utama menyelamatkan umatnya dari dosa, itu memberikan pencerahan yang luar biasa kepada kita di dalam memahami kebenaran akan Yesus Kristus Tuhan itu. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini menjadi amat sangat perlu bagi kita. Bagaimana kita membuat itu menjadi tepat dalam kehidupan kita, sehingga hidup kita sungguh-sungguh menjadi hidup yang berkenan kepada Yesus di dalam percaya kita. Artinya, kalau kita percaya kepada Yesus, berarti kita percaya kepada Dia Juru Selamat itu, penebus dosa itu, kan begitu. Yang artinya dosa kita, hidup kita sangat tergantung kepada Dia. Yesus Juru Selamat manusia. Nah, di dalam latar belakang ini kita perlu menyadari bagaimana manusia sesudah kejatuhan ke dalam dosa menjadi manusia yang tidak bisa tidak berdosa. Artinya manusia menjadi manusia yang terus-menerus berdosa pada dirinya. Nah, apa yang ada di dalam benak manusia hanyalah dosa. Bahkan ketika manusia membangun agama pun sudah penuh dengan lumuran dosa. Karena manusia membangun di waktu lampau, misalnya ya, sebuah kerangka pikir tentang dewa ini, dewa itu, Tuhan ini, Tuhan itu, yang bukan Tuhan yang sesungguhnya. Itu yang membuat Tuhan menjadi murka kepada manusia atas apa yang dikerjakannya. Nah, jadi kalau kita melihat di situ, maka kita bisa melihat bagaimana sesungguh-sungguhnya hakikat ketuhanan itu menjadi jauh dari apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan orang-orang percaya pada masa itu. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang dilakukan oleh Allah di dalam kehidupan dengan lahirnya Yesus Kristus Tuhan menjadi sesuatu yang penting dengan secara serius kita pahami bersama. Betapa itu menjadi amat sangat luar biasa. Betapa itu menjadi sesuatu yang penting dalam kehidupan kita. Nah, inilah yang menjadi perlu untuk kita pikirkan bersama. Bagaimana kita melakoni hari-hari kita supaya kita bisa hidup menyenangkan Tuhan. Inilah yang perlu untuk kita pikirkan bersama. Bagaimana kita berjalan di dalam jalan Tuhan. Untuk bisa menjadi kepujian, kemuliaan bagi namanya. Yesus Kristus, Juru Selamat penebus dosa itu. Maka manusia yang tidak bisa tidak berdosa, manusia yang sudah hidup dalam dosa, di bawah kuasa dosa, binasa karena dosa. Sekarang diselamatkan oleh Yesus Kristus Tuhan itu. Nah, untuk menyelamatkan itu harus ada yang dihukum. Manusia berdosa bukan? Itu sebab Yesus menjadi manusia, supaya dia menerima hukuman yang memang harus ditanggung manusia. Dan dia mati di sana. Di atas kayak kita bicara bagaimana dia sebagai penebus terhadap dosa itu. Sekarang kita lanjut dulu saudara yang kekasih. Yesus Juru Selamat manusia menjadi sangat jelas bagi kita bahwa nama itu bukan sekedar nama yang diberikan ayah dan ibunya sebagaimana biasanya nama-nama yang ada di Alkitab, tetapi nama itu adalah nama yang secara khusus diberikan Allah kepada dia. Nama itu bukan nama khusus, tetapi lebih kepada nama dengan tujuan khusus. Karena nama Yesus banyak dipakai oleh orang yang lainnya.
Tapi tujuan khusus untuk menyelamatkan manusia hanya menempel pada Yesus Kristus Tuhan itu. Tidak ada nama lain yang punya pengaruh seperti itu. Tidak ada nama lain yang memiliki makna seperti itu kecuali Yesus Kristus Tuhan itu. Nah, ini menjadi sangat perlu untuk kita pahami bagaimana nama itu bukan menjadi sembarang nama, tapi nama yang mengandung makna akan tujuan khusus, ya, yang ada di dalamnya, yaitu Yesus Kristus juru selamat penebus dosa itu. Saudara yang kekasih, aspek yang ketiga yang perlu kita pikirkan, Yesus sendiri menyebutkan dirinya sang juru selamat itu sebagai apa? Di dalam Yohanes 14 ayat 6 dia mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ya. Saya akan mengkhotbahkan bagian ini, memakai ayat ini khusus untuk konteks ini. Karena sebetulnya kita pernah berbicara itu, Yesus jalan, Yesus sebagai kebenaran, Yesus sebagai hidup, jalan yang membenarkan, ya, jalan yang menghidupkan, begitu kan, yang luar biasa. Ya, ada beberapa bagian waktu itu kita sudah pernah membicarakan itu. Tetapi kita akan membicarakan bahwa hakikat dia sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Dengan menyinggung lagi sedikit bagian ini, menjadi penting di dalam nama yang menempel pada Yesus. Nah, inilah Yesus. Maka kalau kita melihat Yesus juru selamat, poin yang ketiga kita akan bicara. Yesus yang juru selamat itulah yang akan membawa manusia kembali kepada Allah. Manusia sudah berdosa, Allah suci. Sehingga manusia tidak bisa berjalan menuju kepada Allah yang suci. Manusia tidak bisa mencari Allah yang suci karena manusia tidak mengenali Allah yang suci, dan manusia tidak mampu berhubungan, berelasi dengan Allah yang suci. Ini yang penting. Nah, oleh karena itu di dalam komunikasi seperti ini, bagaimana kemudian Yesus sebagai jalan itu membawa manusia ke arah Allah. Nah, itulah yang bisa menyelamatkan. Nah, istilah jalan bukan jalan yang kita injak-injak, tetapi jalan adalah yang guide, yang membawa, yang memimpin kita untuk sampai ke sorga sana. Kita nggak tahu jalan sorga. Ya, ini perlu. Ingat di waktu lampau manusia coba mulai membuka jalan ke surga lewat Menara Babel. Nah, itu konsep agama pertama kali. Hasilnya apa? Kacau beliau. Ya, hancur semuanya, ya. Sehingga terpecah-pecahlah manusia itu. Ini yang saya sebut sebagai kacau beliau itu kacau, kan begitu ya. Babak belur semua. Jadi bukannya mereka dipersatukan untuk satu tujuan, mereka terpecah karena kekacauan. Kesombongan manusia dalam beragama hanya menghasilkan perpecahan yang mengerikan. Jadi manusia tidak bisa membangun jalan itu ke surga, gagal. Segala usaha apapun yang dilakukan manusia tetap saja menjadi warna manusia. Karena itu yang bisa membawa jalan ke surga cuma satu manusia, yaitu Yesus itu. Kenapa? Karena dia tidak dikandung dari keinginan daging manusia. Dia bukan dikandung dari kehendak manusia yang bernama Maria dan Yusuf. Tetapi dia dikandung oleh Roh Kudus menjadi manusia yang tidak terlibat, tidak terhisap kepada dosa turunan. Dia tidak berdosa pada dirinya. Sehingga dia memenuhi kriteria sebagai juru selamat itu. Maka dialah sebagai juru selamat yang membawa manusia itu menuju ke sorga yang mulia. Tetapi bagaimana pula lah manusia ini bisa dibawa ke sorga kalau penuh dengan cacat celah, penuh dengan dosa. Andai kata saja pun dia sampai di surga, manusia itu penuh dengan dosa, bertemu Allah yang suci, apa tidak hangus nanti? Mana mungkin kesucian Allah bersanding dengan keberdosaan manusia. Itu akan menjadi kekacauan yang mengerikan. Itu sebab di dalam bagian seperti itu, Yesus yang disebut kebenaran itu adalah membenarkan manusia. Maka manusia yang berdosa itu saya dan saudara yang penuh dengan kekacauan itu disucikan, dibenarkan, sehingga kita menjadi benar dan suci di hadapan Allah. Kita bisa berurusan dengan Allah bukan karena kita benar, bukan karena kita suci, tapi karena dibenarkan, disucikan oleh siapa? Yesus. Lewat apa? Salib. Puji Tuhan. Ini yang harusnya kita pahami, saudara. Ini menjadi gegap gempita yang sangat luar biasa yang kita miliki di dalam kehidupan keimanan kita. Ini menjadi sesuatu yang luar biasa yang bisa kita tumbuh kembangkan dalam hari-hari kita. Ini menjadi sesuatu yang luar biasa yang di dalamnya kita bisa menjalani apa yang menjadi kehendak Tuhan kita. Sehingga hidup manusia menjadi hidup yang dibawa ke jalan yang benar,
dibenarkan oleh kasih dan kuasa Kristus. Itu sebab dikatakan manusia itu akan dihidupkan oleh Yesus yang adalah kehidupan. Kehidupan artinya kita akan bertemu, bersekutu, bersatu di kekekalan bersama Bapa itu. Disitulah Yesus sebagai juru selamat mengerjakan pekerjaan besar yang tak terbilang. Pekerjaan besar yang sangat luar biasa. Di bawahnya kita masuk ke jalan menuju surga. Tapi dibenarkannya kita supaya bisa bersekutu dengan Bapa. Dihidupkannya kita dalam kekekalan karena memang itulah warna surga. Di dalam Yesus Kristus Tuhan itu. Alangkah amat sangat indahnya. Ini yang perlu disadari oleh manusia. Ini yang perlu dimiliki oleh manusia. Ini yang perlu dimengerti oleh manusia. Sehingga manusia tahu bersyukur untuk apa yang Allah sudah kerjakan di dalam Kristus. Tahu untuk bagaimana mengatur hidupnya menjadi tertib. Hidup di jalan Yesus. Tidak lagi hidup semena-mena, hidup semaunya. Ya, alangkah amat sangat indahnya. Nah, jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau saja semua kita mempunyai kesadaran yang sama, ya, hidup bersyukur atas anugerah Tuhan Yesus Kristus, dan hidup kita pasrahkan untuk kepujian kemuliaan nama Dia. Kita berserah melakukan apa yang Dia kehendaki. Alangkah amat sangat indahnya. Nama itu bukan nama yang sekedar kita sebut saja dalam doa kita. Nama Yesus, nama Yesus. Saya kira sekarang terlalu mudah orang memakai-makai nama Yesus dan berkata di dalam namanya ada kuasa dan seterusnya. Tidak ada yang salah dengan ucapan itu. Yang menjadi masalah, sejauh mana itu hidup di hidup kita yang mengucapkannya. Kalau betul Yesus itu adalah nama yang berkuasa, kau sebutkan nama Yesus, kenapa kau ketakutan dalam hidupmu? Kenapa kau tidak jujur dalam hidupmu? Kenapa kekayaan yang jadi cita-citamu? Kenapa kau ngeri pada sakitmu? Kalau memang Yesus adalah nama yang luar biasa itu, seharusnya kau tenang. Karena bersama dengan Dia di dalam Dia. Ke surga saja kita dipimpinnya, apalagi hidup di dunia ini. Ke surga saja kita ditolongnya, apalagi soal sakitmu, soal miskinmu. Akan dimampukannya kita. Karena ke surga saja kita dibawanya, dimampukannya menuju surga lewat jalan yang kekal itu. Iya kan? Pernahkah saudara berpikir seperti itu? Sehingga hidup orang Kristen itu suka aneh sebetulnya. Antara apa yang dikatakan dan dijalankan itu tidak sejalan, saudara. Jomplang gak karu-karuan. Sehingga tidak mencerminkan sebuah kesaksian yang tidak tergugat. Hidup orang Kristen mirip sekali menjadi kesaksian yang sangat mudah untuk digugat. Berkata percaya kepada Yesus Juru Selamat itu, jangankan kau, setan pun percaya dan gemetar. Ingat, seringkali saya mengingatkan itu. Dia lihat Yesus, dia tahu di Gadara, Anak Allah yang Maha Tinggi, apa kena mengena urusanmu dengan kami? Sekarang kita menyebut Yesus, tapi apakah kita gemetar dalam nama itu? Enggak. Yang ada Yesus kita atur-atur dalam nama Yesus ini, itu dan seterusnya yang kita mau. Sampainya kita kayak hero hebat. Yesus itu tidak lebih dari yang kita suruh. Ironis kan? Ya, kita sebut nama Yesus itu menjadi separuh kita, tetapi sebetulnya kita hidup berharap supaya nama Yesus itu melancarkan rezeki, menyembuhkan sakit kita. Nah, itu kan satu hal yang tidak baik. Tidak seharusnya bisa begitu. Bagaimana seharusnya kita bisa hidup seperti yang Tuhan mau, melakukan kehendak Tuhan dalam keseharian kita. Alangkah amat sangat nyamannya, alangkah amat sangat indahnya. Itulah kehidupan yang sesungguhnya. Di sana kita hidup itu menjadi pusat iman kita. Di situ kita bertumbuh untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Dia. Yesus adalah ukuran segala-galanya dalam hidup kita. Kemana kita melangkah, apa yang akan kita kerjakan. Di dalam nama itu, oleh nama itu. Yesus Juru Selamat manusia, Dia menyelamatkan kita, Dia menebus kita dari dosa. Dia membawa kita masuk dalam kehidupan yang benar karena dibenarkannya. Ia membawa kita kepada jalan yang benar menuju ke surga yang mulia. Ia menghidupkan kita dari kematian kita, sehingga kita boleh hidup kekal di dalam dan bersama Bapa di dalam sorga. Alangkah indahnya. Sejauh mana kita bersyukur untuk itu, untuk Yesus Juru Selamat itu. Karena itu coba pikir baik-baik ya. Kalau Yesus menyelamatkan kita, membawa kita naik sorga, mestinya ya, andai kata di dunia ini kita hidup menderita, susah, babak belur, sengsara karena nama Yesus misalnya, toh kita mesti bersyukur ya. Iya toh, tadinya mau masuk neraka kok sekarang masuk sorga, digebukin diapain kan juga oke-oke aja mestinya ya. Kita tahan banting terhadap hidup ini. Tapi eranya nama Yesus justru diperkosa, dipakai untuk kesembuhan, untuk kekayaan. Percaya Yesus akan dapat ini, dapat itu. Akhirnya
Mental kita tuh tidak bisa mensyukuri keselamatan di dalam Kristus Yesus itu. Yang ada pemanfaatan. Nah, ini jadi mengerikan. Bahwa Yesus bikin kita sehat, puji Tuhan. Bahwa Yesus memberi kita kekayaan, puji Tuhan. Tapi itu bukan tujuan utama, apalagi menjadi permintaan kita yang terlalu serius. Mestinya permintaan kita atau permohonan kita adalah, ya Yesus Tuhanku, Kau sudah mati untukku, ajar aku hidup untukmu. Kan begitu mestinya ya. Kau selamatkan hidupku, ajar aku melakukan kehendakmu dan mengabaikan apa-apa yang menjadi keinginan nafsuku. Harusnya kan kita berani seperti itu. Kenapa sih kita nggak berani? Kan itulah kita perlu menuding diri kita, keras terhadap diri kita, supaya kita menemukan bahwa sesungguhnya lah kita mengenal Yesus Juru Selamat itu. Tidak hanya dalam retorika kata-kata, tetapi bisa dilihat dalam wujud yang nyata. Itu yang hidup para rasul itu, dan rasul-rasul berkata, kemanapun kami pergi, kata Paulus, bau kematian Kristus selalu mengikuti kami. Artinya, jalan menuju bukit Golgota, kesulitan, kepahitan karena pertandingan dengan dunia tidak pernah usai. Terus dijalani dan dia tidak pernah menyerah. Alangkah amat sangat indahnya kalau hidup kita seperti itu. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pikirkan, camkan betapa amat sangat pentingnya hidup kita menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Yesus Kristus Juru Selamat itu. Oleh karena itu biarlah kita belajar tidak sembarang menyebut namanya, tapi menyebut namanya dengan bertanggung jawab. Bukan tidak menyebut namanya ya, tidak sembarang, tetapi kemudian bertanggung jawab tiap kali mengucapkannya. Ucapkanlah nama itu dalam pengenalan yang penuh, pengenalan yang utuh. Jangan bim salabiman seperti mantra dalam doa begitu ya, yang dipakai sembarang tetapi tidak kemudian ada nuansa hidup kita yang dimana Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, penguasa seluruh hidup kita, yang sudah menyelamatkan kita. Maka sesungguhnya hidup mati kita ada di tangan Dia, maka hidup mati kita pun harusnya untuk Dia. Itulah artinya Yesus Juru Selamat. Jadi Yesus Juru Selamat itu bukan berarti saya take it for granted, terima apa saja, hidup seenak saya. Enggak dong. Ya, biarlah kiranya hal ini memberikan pencerahan pengertian kepada kita. Ketika kita berkata, aku percaya kepada Yesus Kristus, Tuhanku, penebus dosaku, penyelamatku, maka hidupku harusnya untuknya melakukan apa yang dimaunya. Dan tidak perlu gentar dengan apa yang kuhadapi, tapi boleh bertanding bertarung untuk menyelesaikan pertempuran ini demi puji hormat bagi nama Tuhan. Biarlah Tuhan menguatkan kita, biarlah Tuhan meneguhkan kita untuk menjalani hari-hari kita, melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya supaya hidup kita memuliakan nama-Nya. Jangan takut, jangan gentar dengan apa yang kita jalani. Di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat itu, seharusnya kita menjadi orang yang berani menjalani hari-hari kita. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat itu, biarlah kita menjalani hari-hari sebagai pemenang yang luar biasa. Selamat berjalan di dalam iman kepada Yesus Kristus Juru Selamat Tuhan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu atas segala berkat, kasih dan kemurahan-Mu, atas segala pemeliharaan-Mu di dalam hidup kami untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan. Kami bersyukur, kami berterima kasih karena di dalam pemberontakan kami, Tuhan tidak memperhitungkan dosa dan salah kami, tetapi menjadi manusia sama seperti kami untuk menyelamatkan kami dari dosa-dosa kami. Engkau Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat penebus dosa kami, terima kasih. Biar hidup kami sepadan dengan apa yang menjadi kehendak-Mu, dan hidup kami memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa bersyukur, mohon pimpinan Tuhan sepanjang kehidupan kami. Amin.